Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu, dan adapun nasihat atau ucapan ar-rabi'atu yang keempat, ar-rabi'ata asyarata yang ke-14 di bab yang ketiga ini, ruwiya diriwayatkan anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki min Bani Israil, dari golongan Bani Israil. Laki-laki tersebut itu kharaja, keluar ila thalabil ilmi, kepada mencari ilmu. Jadi ada seorang laki-laki di zaman dulu Bani Israel, entah itu zamannya Nabi Ayub atau zamannya Nabi Yakub atau zamannya Nabi Musa, pokok antara Nabi Yakub sampai Nabi Isa, itu namanya Bani Israel. Laki-laki tadi dia itu ingin mencari ilmu, keluar untuk mencari ilmu. Lah fabalago, maka sampai apa dalika, demikian berita Nabi Yahum kepada Nabi mereka alaihissalam. Jadi di waktu itu Nabi itu banyak sekali, kalau Rasul ya beberapa. Nah, jadi berita itu sampai ke Nabi mereka. Faba'asa, maka lalu mengutus ilaihi kepada rajul tadi. Fabasa, maka mengutus siapa Allah ilaihi kepada rajul tadi. Fa'ata, maka lalu datang siapa Nabi tadi kepada rajul Bani Israel tadi. Faqala, maka lalu berkata siapa Nabi nabinya Bani Israel tadi lahu kepada rajul alidhalika rajuli, kepada demikian laki-laki, ya fata, wahai anak muda, ini sesungguhnya saya itu a'iduka, memberi nasihat siapa saya kepadamu, bisalah si khisolin, dengan 3 perkara. Oke, kamu nak ngaji, ngajilah, ya kan? Nak berangkat ngaji, ngajilah, belajarlah, mondoklah, ya kan? Tapi ingat pesanku 3 perkara. Fiha, itu di dalam 3 perkara, ilmul awalina, adapun ada ilmunya para orang-orang terdahulu kita dulu, wal akhirina, dan juga ilmunya orang-orang nanti di akhir-akhir zaman. 3 perkara itu yakfika, yakfika artinya cukup, apa 3 perkara itu kepadamu, yakfika cukup kepadamu, apa dalika demikian 3 perkara tersebut. Kalau kamu ingin ngaji, ingin belajar, jagalah 3 perkara ini. Jangan sampai engkau tinggalkan, jangan sampai engkau lalaikan. Yang pertama itu khauf, takutlah engkau Allah, kepada Allah, fisiri, dalam keadaan diam-diam, wal alaniyata, dan juga terang-terangan. Fi halil khufai, artinya di dalam keadaan sepi, anin nasi, dari para manusia. Wa fi halid duhuri, dan juga di dalam keadaan terang-terangan, indahum, di hadapan manusia. Jadi mauidhah atau pesan atau nasihatnya Nabi kepada pemuda tadi yang ingin ngaji tadi, yang pertama harus takut kepada Allah dalam keadaan sendirian maupun dalam keadaan bersama orang banyak. Itu ya. Memang berat nian Pak RT, maka didahulukan di sini fisiri, dalam keadaan sendirian. Nah, karena kalau sudah sendirian itu sudah aneh-aneh, menghayal Pak Janis ya. Nah itu ya. Nah takut kepada Allah tuh kadang digoda setan. Itu loh, degan. Tidak usah takut sama Allah. Degan date orang. Gitu. Akhirnya kegoda. Itu loh pirang. Jangan takut kepada Allah, tidak orang. Nah itu kalau dalam keadaan sendirian, ya, gambarannya begitu. Bahaslah, Pak RT tidak tahu kok. Nah umpama kan itu. Qala al-mu'allif rahimahullah, lebih berat untuk kita takut kepada Allah dalam keadaan sendirian. Itu yang pertama, supaya kita takut kepada Allah baik dalam keadaan sendirian maupun bersama orang lain. Yang kedua, wa amsik, dan menahanlah engkau lisanaka, kepada lisanmu, anil khalqi, dari para makhluk. La tadkuru, jangan menyebut-nyebut atau mengucapkan siapa engkau, menyebut siapa engkau, hum, kepada mereka, illa bi khairin, kecuali hanya kebaikan. Harus latihan bagaimanapun caranya kita menyebut orang lain itu pokok tentang kebaikannya. Apapun caranya Pak RT, latihan, seberapapun kadarnya kita mampunya, latihan untuk kalau kita bahas orang lain itu kebaikan
kebaikannya. Bagaimanapun caranya. Saya latihan Pak RT, saya sama wae terkadang ya ketut. Karena ketut saya tuh kadang tuh kan. Kalau Pak Janis membahas itu ya akhirnya ketut. Nah itu. Kama seperti kok umpomo itu tadi. Kama seperti keadaan hukum qalu yang pada berkata min apa mananya itu Pak? Min gorbilin nasi. Oh, kok baik? Bukan itu artinya Pak. Apa itu tadi Pak? Artinya? Man gorbilin nasi. Min gorbilin nasi itu. Nah, apa artinya Pak? Siapa saja yang memilah-milah manusia, maka mereka akan memilihnya. Maka mereka akan memilihnya. Man barang siapa itu gurbala memilah-milah anasa kepada manusia, nakhluhu maka mereka akan memilihnya. Maksudnya begini, nilai manusia lain, ya kan? Itu loh, kalau Pak Janis itu begitu, kalau Pak Mukhlis begitu, Pak RT itu begitu, enggak boleh begitu maksudnya. Pokok kita nyebut orang lain tuh pokoknya tentang kebaikannya. Weh Pak RT itu baik nian, kemarin ngantarin durian aku, ya tentang yang seperti itu, yang baik-baik. Oleh Malik Rohimullah. Umpomo kan, Pak RT itu tukang elok nian, kalau di tempat ngaji itu kan buatin apa? Tukang buatin apa namanya itu? Kopi, teh lah itu kan. Kalau di malam Sabtu itu masa ada tuh nah, elok nian, tukang buat teh kopinya, kan begitu. Itu maksudnya tuh begitu ya. Jadi andaikan kok kita ngomong tentang orang lain, usahakan masalah kebaikannya. Intinya begitu, bagaimanapun caranya, seberapapun kadarnya kita latihan. Nah, pokoknya kita berpikir tentang orang lain itu baiknya harus belajar husnudun kepada orang lain. Intinya begitu kurang lebihnya. Itu yang dinasihatkan oleh Nabi di zaman Bani Israel untuk seorang laki-laki yang ingin ngaji atau belajar. Jadi yang pertama suruh takut kepada Allah dalam keadaan sendirian maupun bersama orang banyak. Yang kedua disuruh menjaga lisannya tentang menyebut-nyebut keburukan manusia lain. Yang ketiga wangdur dan melihatlah engkau hubsuka. Wangdur menanti ya di situ. Menanti maknanya Pak. Wangdur itu sebenarnya maknanya melihat, cuman bisa dimaknai menunggu. Memperhatikan siapa engkau hubsaka kepada rotimu. Alladhi yaitu roti takulu, yang memakan siapa engkau kepada khubzun kata yakuna sehingga ada apa khubzun aidalikal khubzi artinya demikian roti ada itu minal halali dari perkara yang halal. Tengok dulu kopi yang Pak RT buat itu susunya itu ya kan halal apa tidak. Nah itu jangan pula nanti ibaratnya hasil nipu dikasihkan Pak Mukhlis, ya repot Pak. Itu masa begitu kurang lebihnya. Nah Pak D, itu apa kok namanya? Tempe segala macam yang jadi kehobian kami kok Pak D. Kok bagaimana ceritanya? Ya kan itu. Enggak kok Pak, hasil motong kami ayolah. Kata Pak RT, wah itu susu kami dewek Pak dari toko ya lah berarti mudah-mudahan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi termasuk kunci utama seseorang tuh andaikan ngaji atau belajar itu fakina idin maka demikian itu tak kuluhu makanlah engkau dari halal wa illa maka jika tidak dari halal fala tak kuluhu maka jangan memakan engkau dari yang tidak halal tadi. Itu yang ketiga. Jadi salah satu syarat ya kan makanya di apa tuh Pak di alala tuh Pak alala tanalul ilma illa bisitatin saumbika amajmu'iha illa bibayanin dan seterusnya tuh Pak. Wah tidur rupanya udah jadi olal mu'alif rahimahullah. Jadi setelah diterangkan udah jadi pokoknya mati tinggal tidur. Nah jadi salah satu syarat seseorang itu mendapatkan ilmu yang manfaat itu kalau yang dia makan itu dari perkara yang halal. Karena kalau perkara yang tidak halal masuk ke perut seseorang itu akan bertahan selama 40 hari. Jadi selama 40 hari itu ilmu tidak mau masuk, andaikan masuk tidak menjadi manfaat dan
barokah. Setelah dinasehati seperti itu, famtana maka lalu tidak jadi siapa al-fata, laki-laki atau pemuda tadi, anil khuruji dari keluar. Setelah dinasehati, wah beratnya ndak jadi aku, ila baladin kepada negara akhirin yang lain, litolabil ilmi, untuk mencari ilmu. Lah itu di zaman itu lebih berat. Jago 3 itu tidak sanggup, akhirnya tidak jadi ngaji. Nah itu maksudnya kurang lebih begitu. Yang pertama disuruh takut kepada Allah dalam keadaan sepi dan terang-terangan tadi. Yang kedua disuruh menjaga lisannya dari mengata yang tidak baik kepada orang lain. Yang ketiga disuruh mencari atau memakan makanan yang dari yang halal, nggak sanggup. Masih hebat orang sekarang. Jam dulu nggak sanggup, masih hebat orang sekarang, sanggup baik kalau ya pokoknya. Kalau mu'alif rahimahullah itu ya. Itu makalah yang ke-14. Wal makalah tuh. Dan adapun nasihat ataupun istilahnya itu nasihat atau ucapan al-khamisata asarota yang nomor 15 itu ruwiyah. Diriwayatkan anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki min Bani Israil, dari Bani Israil, jamaah mengumpulkan siapa laki-laki tadi, mengumpulkan samanina 60 apanya, 80 ya, 80 apanya tabutan, kitab tabutnya, kitab yang lempengan-lempengan, sebanyak 80 iko minal ilmi, dari 80 peti ya, tabutan yang berupa peti, minal ilmi dari ilmu. Wal khalu, dan adapun keadaan anahu, ini cuma ngetes wae tidur apa nyimak gitu loh. Ayo. Wal khalu, dan adapun, jadi ada seorang pemuda, yang pemuda tadi itu sudah ngumpulin peti ilmu itu sudah 80. Wal khalu, dan adapun keadaan anahu, sesungguhnya laki-laki tersebut itu lam yang tafi, tidak akan mendapatkan kemanfaatan bi ilmihi, dengan ilmunya. Lam yang tafi, tidak anahu, sesungguhnya pemuda tadi itu lam yang tafi, tidak bisa mendapatkan kemanfaatan bi ilmihi, dengan ilmunya. Jadi di zaman itu, zaman di Bani Israil itu ada seorang laki-laki, dia itu sudah mendapatkan 80 peti. Peti itu peti ilmu. Lah kok sampai ndak tahu, ndak bisa memanfaatkan ilmu tersebut. Fa'auha, maka lalu memberi wahyu siapa Allah Ta'ala ila nabiyim, kepada nabi mereka alaihi salam, anna tafsiriyati, sesungguhnya tafsirnya, kul, maka katakanlah wahai nabi, lihadal jami'i, kepada inilah seorang laki-laki yang mengumpulkan tadi, litilkal kitabi, kepada demikian kitab, lau jama'ta, jika kau mengumpulkan siapa engkau kasiron, yang lebih banyak, minal ilmi, dari ilmu, lam yang fa'aka, maka tidak akan memberi manfaat apa ilmu tadi kepadamu, illa ang ta'mala, kecuali jika mengerjakan siapa engkau, bisalah sati asya'a, kepada 3 perkara. Jadi ada pemuda itu sudah mendapat 80 peti ilmu, tapi tidak manfaat ilmunya. Maka lalu Allah memberi wahyu kepada Nabi di zaman itu, suruh mengatakan kepada pemuda tadi, hei pemuda, walaupun engkau mengumpulkan lebih banyak ilmu, ilmu itu tidak akan menjadi manfaat untuk dirimu, kecuali engkau mengamalkan 3 perkara ini. Yang pertama, la tuhibbu, jangan sampai cinta siapa engkau adunya, kepada dunia. Wah berat Pak, berat, tidak sanggup, kata bacanya. Ai mata iya, artinya kemilonya dunia, wa zuhrufiyah, dan juga apa maknanya itu Pak? Harta bendanya dunia dan keindahannya dunia. Falaisat, maka tidak ada apa dunia, tidak ada itu bidaril mukminina, tempatnya orang-orang mukmin. Jadi dunia itu sebenarnya bukan tempatnya orang-orang mukmin, cuman untuk sementara. Al-fa'u, adapun fa itu li taklili, untuk taklil, karena gitu, karena maka tidak ada apa dunia itu bidaril mukminina, untuk tempatnya orang-orang mukmin. Aili anaha, karena sesungguhnya dunia itu laisat, tidak ada apa dunia, tidak ada itu darul jazai, tempat pembalasan lil mukminina, untuk orang-orang mukmin. Fa inna darasawabihim, maka sesungguhnya tempat
pahalanya orang-orang mukmin itu al-jannatu surga. Memang dunia kok bukan tempat kita yang sebenarnya. Tempat kita yang sebenarnya adalah surga. Mudah-mudahan kita nggak kesesat besok kesananya Pak Lupi ya, kita semua ya. Amin ya itu. Itu yang pertama, jangan cinta dunia. Yang kedua, wala tusahib, dan jangan berkawan siapa engkau asyaitona kepada setan. Jangan berkawan dengan setan. Entah setan yang nampak atau tidak nampak ya kan? Biang tuti, gambarannya jika taat siapa engkau amrohu kepada perintahnya setan. Bimukhalifati amrillahi, dengan menentang perintahnya Allah wa rasulihi, dan utusannya Allah. Pokoknya ibaratnya kunci atau yang disebut ibaratnya kita itu melawan Allah atau ibaratnya itu tidak taat kepada Allah, itu ya yang disebut kita itu apa, mengawani setan, itu artinya kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, itu namanya kita taat kepada setan itu. Kenapa kok jangan taat kepada setan? Falaisama, karena tidak ada siapa setan itu birifkin, sayang al mukminina kepada orang-orang mukmin. Setan tuh ndak ada namanya kok sayang dengan orang mukmin, dendam yang ada itu. Supaya nyari kawan yang sebanyak-banyaknya. Ali ana syaitona, karena sesungguhnya setan itu laisa, tidak ada siapa setan itu rafiqon, berkasih sayang atau lemah lembut atau berkawan gitu lahum kepada orang-orang mukmin. Jadi setan itu tidak ada kok rumusnya dia berkawan dengan orang mukmin. Yang terakhir, wala tu'di, dan jangan menyakiti siapa engkau akhadan kepada seseorang. Kenyataannya min ibadillahi, dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Falaisa, maka tidak ada apa menyakiti hambanya Allah itu bi kharfatil mukminina. Falaisa apa kharfah, Pak? Menjaga pekerjaan. Falaisa, maka tidak ada apa menyakiti itu bi khirfatil mukminina, pekerjaan orang-orang mukmin. Aili anal idai, karena sesungguhnya menyakiti itu laisason ihim, bukan gawenya atau pekerjaannya orang-orang mukmin. Jadi di zaman itu ada seseorang yang mempunyai yaitu 80 peti ilmu dan dia tidak berdapat memanfaatkannya. Nah, karena itu dia dikasih wahyu oleh Allah dari lewat apanya Nabi di zaman itu. Pesannya yang pertama, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali yang pertama, kamu jangan cinta dunia. Yang kedua, jangan berkawan dengan setan. Yang terakhir, jangan menyakiti daripada orang-orang mukmin. Nah, itu ya. Itu kalau itu kok dilakukan, maka ya tidak akan mendapatkan ilmu yang manfaat walaupun ilmunya banyak itu. Wal maqalatu sata asara an Abi Sulaiman ad-Darani Abdurrahman ibn Atiyati radhiyallahu anhu ad-Darani qaryata min qura Damaskusi mata sanatan khamsa asarata wa mi'atain wa wallahu alam bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin.